Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Berliana, pada kelas Statistika Terapan. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan dua kelompok data saling berpasangan. Outline yang akan kita bahas, yang pertama kita akan membahas definisi dari kelompok data berpasangan, kemudian uji perbandingan untuk dua kelompok data berpasangan pada data berskala interval dan rasio. Dan yang ketiga, kita akan praktik bersama cara mengolah data perbandingan dua kelompok saling berpasangan dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, definisi. Apa itu kelompok data berpasangan? Jadi, dua kelompok data berpasangan itu adalah dua kelompok data yang berasal dari satu populasi yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Ada satu orang responden, dia akan diukur sebanyak dua kali, misalnya diukur sebelum dan diukur sesudah. Atau mungkin diukur perlakuan A, kemudian dilanjutkan dengan perlakuan B. Jadi setiap responden akan mendapatkan dua kali perlakuan atau diukur sebanyak dua kali. Itu arti dari dua kelompok data saling berpasangan. Nah, ada banyak uji tentang uji perbandingan. Ada mulai dari chi-square, kemudian Mann-Whitney, independent t-test, pair t-test, ANOVA, dan lain sebagainya. Untuk uji statistik yang bertujuan untuk uji perbandingan dua kelompok data saling berpasangan, itu kita akan menggunakan pair t-test. Nah, pair t-test ini asumsinya ada dua. Yang pertama, skala datanya minimal berskala interval dan rasio. Kemudian yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Oke, jadi tujuan dari pair t-test adalah yang membandingkan dua pengamatan yang berasal dari satu populasi. Asumsi yang harus dipenuhi, datanya harus berskala interval atau rasio, kemudian kedua data tersebut harus berdistribusi normal. Nah, sekarang ada studi kasus. Jadi, ada seorang mahasiswa D4TRP yang ingin melakukan penelitian tentang perbandingan kualitas citra antara menggunakan gel standar dengan gel pad. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan ultrasound shoulder. Peneliti atau mahasiswa D4TRP ini melibatkan 16 mahasiswa yang sifatnya volunteer, dan setiap orang mahasiswa atau setiap orang volunteer akan diukur sebanyak dua kali. Yang pertama diukur ketika dia pemeriksaan ultrasound shouldernya menggunakan gel standar. Kemudian yang kedua dia juga akan diukur ketika pemeriksaan ultrasound shouldernya menggunakan gel pad. Lalu pertanyaannya, apakah ada perbedaan kualitas citra antara pemeriksaan yang menggunakan gel standar dengan pemeriksaan yang menggunakan gel pad? Nah, data hasil pengukurannya seperti yang adik-adik lihat di layar, bahwasannya ada 16 responden dengan kode sampel U001 untuk responden pertama dan U016 untuk responden ke-16. Kemudian pada penelitian ini juga dilengkapi dengan usia responden, usia ini dalam tahun. Kemudian ada hasil perhitungan SNR-nya untuk penentuan kualitas citranya. Masing-masing citra, ya baik itu hasil dari gel standar maupun hasil dari gel pad, diukur kualitas citranya berdasarkan nilai SNR. Dan didapatkan masing-masing responden memiliki dua nilai SNR. Nah, yuk sama-sama kita entrykan data ini ke dalam SPSS, lalu kita olah bersama-sama.
Iya, baik. Ini adalah tampilan dari SPSS. Jadi tampilannya mirip ya seperti Excel, yang mana kolom ini mewakili jumlah variabel. Jadi var ini merupakan singkatan dari variabel, sedangkan baris ini mewakili jumlah unit atau jumlah responden. Nah, adik-adik silahkan download terlebih dahulu data latihan yang berupa Excel pada laman MOOC ini. Lalu kita buka datanya seperti ini tampilannya. Jadi kita memiliki 4 variabel ya pada data yang sudah ditautkan ini. Ada variabel kode sampel, variabel usia, variabel SNR untuk gel standar, dan variabel SNR untuk gel pad. Nah, yuk kita entrykan keempat variabel ini ke dalam SPSS di sini. Nah, supaya var ini kita rename terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Kolom 1 ini apa, kolom 2 ini apa. Caranya, kita masuk dulu ke menu variable view. Adik-adik lihat kiri bawah ya, ini ada variable view, kemudian silakan diklik. Nah, variabel yang pertama kita beri nama kode sampel. Variabel yang kedua tadi usia, kita beri nama usia, lalu enter. Dan yang ketiga SNR untuk standar. Dan terakhir SNR untuk pad, gel pad. Nah, penamaan kolom name di sini sebisa mungkin sedikit saja penamaannya. Supaya nanti tampilannya di sini, nah dia tidak sampai ke bawah seperti ini. Jadi sebisa mungkin, seringkas mungkin, kalau bisa menggunakan singkatan saja. Nah, supaya nanti tidak lupa STD ini apa, PET ini apa, maka silakan adik-adik melengkapi identitasnya di kolom label. Misalnya seperti ini, kode sampel atau kode responden. Nah, untuk yang kolom label ini boleh sepanjang-panjangnya. Kemudian usia. Usia di sini usia responden dalam tahun. Kemudian SNR di sini adalah SNR untuk gel standar. Kalau yang bawah SNR untuk gel pad. Nah, kalau ini sudah terisi, maka lanjut kita ubah di kolom measure. Ini adalah untuk penentuan skala datanya. Untuk kode sampel adalah nominal. Untuk usia adalah rasio. Jadi rasio interval ini termasuk scale pada SPSS. Kemudian untuk SNR juga rasio dan untuk SNR kedua juga rasio. Oke, jika sudah terbentuk seperti ini, kita lihat di kolom data view. Nah, hasilnya seperti ini, sudah mirip ya. Jadi, kepala tabel sudah terbentuk, kode sampel, usia, SNR, dan SNRPET. Tinggal kita pindahkan isiannya atau entry-annya. Oke, kita copy dulu untuk kode sampel. Nah, di sini ada abjad ya, 001. Ini adalah abjad. Nah, keunikan dari SPSS ini, mereka atau sistem SPSS ini tidak mengenali adanya abjad. Kita coba ya, kita kasih contoh U001, maka dia akan menghilang. Karena SPSS pada dasarnya tidak mengenali adanya abjad. Nah, oleh sebab itu, kita ubah dulu pengaturannya melalui variable view. Kita klik. Kemudian untuk type-nya, kita ubah menjadi string. Arti dari string ini adalah dia bisa di-entry dalam bentuk abjad. Oke, setelah diubah menjadi string, maka kita coba lagi ketikkan U001. Nah, ternyata dia bisa. Kalau sudah bisa seperti ini, yuk kita tinggal copy saja secara bersama-sama seperti ini.
Ya, kita copy. Lalu kita pindahkan ke sini, kita paste di sini. Nah, langsung otomatis seperti ini. Kita lihat lagi tampilannya. Untuk tahun ternyata dia nggak pakai koma ya. Adik-adik silahkan kita ubah dulu banyak komanya atau desimalnya melalui variabel view. Kemudian desimal untuk usia kita pilih 0 karena tidak ada koma. Sedangkan untuk SNR ada 3 digit di belakang koma, sehingga kita tambahkan desimalnya menjadi 3. Yang SNR PET juga demikian. Lalu kita lihat lagi, wah tampilannya sudah mirip ya. Jadi kode sampel mengandung abjad, usianya sudah tidak ada desimal, SNR-nya ada 3 digit di belakang desimal. Jadi sudah mirip. Kalau begitu kita tinggal cross-check secara cepat apakah ke-16 responden sudah terentry dengan baik. Kita lihat U001 sampai U16 ternyata sudah benar, ada 16 baris. Maka artinya ada 16 responden yang akan kita analisis. Oke, jika sudah, maka adik-adik masih ingat soal studi kasus sebelumnya? Jadi, kita diminta untuk menganalisis perbandingan antara kualitas citra yang menggunakan gel standar dengan kualitas citra yang menggunakan gel pad. Maka karena ini termasuk kelompok data saling berpasangan dan dia ada 2 kelompok data, yaitu kelompok standar dan kelompok gel pad, maka uji yang digunakan adalah uji Perti test. Asumsi uji Perti test ada 2 yang harus dipenuhi. Yang pertama, datanya minimal berskala interval atau rasio. Kita cek di sini, ternyata kedua data ini sudah berskala rasio. Jadi asumsi pertama terpenuhi. Lalu asumsi yang kedua, dia harus berdistribusi normal. Oleh sebab itu, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara kita klik Analyze, lalu kita deskriptif statistik, pilih yang Explore. Akan muncul kotak dialog seperti ini, kita pindahkan variabel yang akan diuji normalitasnya. Kemudian kita klik Plot, dan kita centang bagian Normality Plot with Test. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Nah, di jendela output, ini adalah jendela outputnya SPSS ya, akan muncul secara otomatis ada 2 variabel. Jadi kita fokus ke tabel yang test of normality saja ya. Ada 2 variabel yang dianalisis, betul, yaitu SNR untuk gel standar dan SNR untuk gel pad. Kemudian yang kita lihat adalah nilai signifikansi yang menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jadi kenapa kok kita tidak menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Jadi 2 uji ini merupakan nama uji statistik untuk uji normalitas. Bedanya, Shapiro-Wilk ini untuk data yang kecil, alias untuk data yang kurang dari 30, sedangkan Kolmogorov-Smirnov ini untuk data yang besar, atau untuk data yang jumlah respondennya lebih dari 30. Nah, karena kita tadi responden yang terlibat adalah 16, alias kurang dari 30, maka yang digunakan adalah Shapiro-Wilk, dan yang kita lihat adalah nilai signifikansi. Nah, ternyata hasil signifikansinya semuanya lebih besar dari 0,05. Artinya, seluruh data atau kedua variabel ini berdistribusi normal. Ya, jadi asumsi kedua telah terpenuhi. Selanjutnya, kita kembali lagi ke jendela data ini. Lalu kita siap untuk melakukan uji Perti test. Ini adalah klik Analyze, lalu adik-adik pilih yang Compare Means, kemudian pilih Paired Sample T-Test. Diklik, nah
maka dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini silahkan adik-adik pindahkan variabel yang akan dianalisis ke dalam kolom paired variables. Yang pertama, pindahkan dulu SNR untuk gel standar ke variabel 1 dan SNR untuk gel pad ke variabel 2. Apakah ada ketentuan untuk gel standar harus di variabel 1, sedangkan gel pad harus variabel 2? Jawabannya tidak ada. Jadi mau dibolak-balik gel pad di 1, standar di 2 itu tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi hasil analisisnya. Ya, baik. Setelah terpindah seperti ini, artinya ada dua variabel yang akan kita analisis perbandingannya. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul jendela output. Ini adalah jendela output ya. Ada judulnya T-test, berarti kita sedang melakukan uji T. Lalu uji T-nya adalah uji yang saling berpasangan, yaitu paired sample. Ada 3 tabel. Tabel yang pertama ini untuk analisis deskriptifnya, mulai dari min atau nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan nilai standar error min-nya. Kemudian juga dilengkapi dengan jumlah responden yang sedang dianalisis, yaitu untuk kolom N. Lanjut, kita langsung berpindah ke tabel yang ketiga, yaitu tabel hasil analisis uji per t-test. Yang kita lihat, kita berfokus ke nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini dibandingkan dengan nilai alfa. Tadi di studi kasusnya tertulis gunakan nilai alfa 0,05. Maka p-value atau nilai signifikansi inilah yang dibandingkan dengan 0,05. 0,000 ini berarti dia lebih kecil ya daripada 0,05. Artinya H0 ditolak. Nah, kita susun dulu hipotesis statistiknya untuk uji t-test ini. H0 tidak ada perbedaan kualitas citra antara gel standar dan gel pad. H1-nya ada perbedaan kualitas citra antara gel standar dan gel pad. Nah, karena tadi nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka H0 diterima, H0 ditolak. Artinya ada perbedaan kualitas citra antara gel standar dan gel pad. Kenapa? Setelah kita telisik di tabel nomor 1, ternyata nilai rata-ratanya jauh berbeda. Yang gel standar, nilai rata-rata SNN-nya lebih tinggi, 6 poin daripada yang gel pad. Jadi, seperti itu cara menganalisis uji t-test. Adik-adik bisa melihat lagi file materi yang sudah saya tautkan di halaman ini untuk melihat lebih detail langkah-langkahnya beserta interpretasi hasilnya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.